Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Piprim Basarah Yanuarso, dokter spesialis anak dari ruangdokter.com. Pihak pemerintah menyatakan imunisasi sangat bermanfaat, sementara sebagian kalangan justru menyatakan imunisasi berbahaya dan bisa membuat celaka pada anak-anak. Dan sebagian diantaranya tidak tertolong, bisa meninggal dunia akibat lemahnya otot jantung terkena racun dari difteri ini. Coba kita bayangkan, andai yang mengalami kelumpuhan itu anak kita sendiri. Di sisi lain, dari sudut pandang agama, kita pun telah menyebarkan dosa jariah. Kenapa? Karena kita turut serta andil dalam menyebarkan penyakit yang berbahaya kepada masyarakat luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Piprim Basarah Yanuarso, dokter spesialis anak dari ruangdokter.com. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang imunisasi. Banyak kontroversi yang berkembang di masyarakat tentang imunisasi ini. Pihak pemerintah menyatakan imunisasi sangat bermanfaat, sementara sebagian kalangan justru menyatakan imunisasi berbahaya dan bisa membuat celaka pada anak-anak. Jadi, yang benar seperti apa dan bagaimana pula hukumnya dalam Islam? Seperti kita ketahui, banyak pula penolakan dari kalangan Islam terkait masalah halal haram, masalah enzim babi, dan sebagainya. Mari kita simak paparan berikut ini. Coba kita bayangkan, dulu ketika belum ada vaksin atau belum ada imunisasi, banyak orang terkena sakit berat yang bisa membuat cacat bahkan kematian. Salah satu contohnya adalah penyakit polio. Banyak orang-orang yang terpaksa harus menggunakan tongkat untuk berjalan atau disangga alat bantu nafas, sehingga pada saat itu dikenal dengan manusia dengan paru-paru besi. Mengapa? Karena paru-parunya lumpuh dan mesti dibantu dengan alat pernafasan dalam bentuk tabung yang terbuat dari besi. Alhamdulillah, era itu sudah berlalu. Dengan ditemukannya vaksin, maka penyakit polio saat ini sudah bisa ditekan sedemikian rupa. Bahkan di Indonesia sudah dinyatakan bebas polio sejak tahun 2014. Penyakit lain yang baru-baru ini melanda Indonesia adalah merebaknya kembali wabah difteri. Kita tahu difteri adalah penyakit berbahaya yang menyebabkan tersumbatnya saluran pernapasan, sehingga menyebabkan penderita difteri mesti dilobangi lehernya dan dirawat di ruang ICU. Oleh karena itu, kasihan sekali kita melihat penderitaan anak-anak dengan difteri ini, dan sebagian diantaranya tidak tertolong, bisa meninggal dunia akibat lemahnya otot jantung terkena racun dari difteri ini. Jadi dengan demikian kita bisa melihat apa akibat anak-anak yang tidak diimunisasi yang bisa membahayakan masa depannya. Kita bayangkan anak-anak ini menjadi beban bagi keluarganya dan juga bagi negara kita yang tercinta ini. Tahun 2005 ada wabah polio di daerah Cidahu, Sukabumi. Pada saat itu sekitar 300 anak mengalami kelumpuhan. Virus polio liar didapat dari tenaga kerja asing yang berasal dari Afrika. Coba kita bayangkan, andai yang mengalami kelumpuhan itu anak kita sendiri. Anda sudah bekerja keras dari pagi sampai malam mencari nafkah, kemudian anak Anda mengalami kelumpuhan. Selain beban materi, beban pengobatan yang tentu tidak sedikit, keluarga Anda juga akan mengalami beban moral yang sangat berarti. Bayangkan Anda punya anak yang lumpuh, tidak bisa berjalan, mau jadi apa anak Anda nantinya. Kita tentu tidak ingin penyakit polio ini kemudian menulari teman-teman anak Anda. Sehingga di samping Anda sendiri menderita moral dan material yang tidak sedikit, juga ada rasa bersalah karena menularkan penyakit yang berbahaya itu kepada orang-orang di sekitar kita.
Di sisi lain, dari sudut pandang agama, kita pun telah menyebarkan dosa jariah. Kenapa? Karena kita turut serta andil dalam menyebarkan penyakit yang berbahaya kepada masyarakat luas. Imunisasi adalah satu upaya untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita secara spesifik dengan menyuntikkan vaksin agar sel-sel kekebalan spesifik yang sudah ada dalam tubuh kita menjadi terlatih dan sudah mengenali informasi adanya penyakit ganas dan berbahaya melalui disuntikkannya vaksin. Jadi kelak ketika nanti ada virus jahat atau bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem kekebalan spesifik dalam tubuh kita sudah mengenalinya dan kemudian bisa langsung berperang menghadapi kuman atau virus jahat tersebut. Hal ini berbeda dengan obat-obatan. Obat baru bekerja setelah tubuh seseorang terkena sakit. Sedangkan imunisasi mencegah jangan sampai anak itu terkena sakit. Kita bisa bayangkan, kalau sakitnya itu polio, maka tidak ada obat yang bisa mengatasi kelumpuhan akibat polio tadi. Dengan demikian, imunisasi menjadi sangat penting, khususnya bagi penyakit-penyakit yang ganas dan berbahaya yang bisa menyebabkan cacat dan kematian. Ada yang menyatakan bahwa imunisasi bisa digantikan dengan cara yang lain. Bisa diganti dengan ASI, dengan madu, habatus sauda, dengan bekam, dan sebagainya. Percayalah bahwa imunisasi tidak bisa digantikan dengan cara apapun, kecuali jika seseorang terkena penyakitnya. Maksudnya seperti ini. Pada saat seseorang terkena penyakit, misalnya penyakit campak, orang itu sakit, kemudian tubuhnya membentuk kekebalan terhadap penyakit campak. Sehingga apabila dia nanti tertular penyakit campak lagi, dia akan kebal dan tidak tertular untuk kedua kalinya. Manusia dengan anugerah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari cara, dia ingin kebal tapi tidak ingin sakit. Oleh karena itulah virus campak yang berbahaya ini kemudian dibuat lemah, dilemahkan, kemudian disuntikkan kepada manusia sehingga dia menimbulkan kekebalan tetapi tidak menimbulkan penyakit. Inilah cara kerja imunisasi. Dengan demikian, imunisasi tidak bisa digantikan karena cara-cara yang lain itu tidak memasukkan kuman atau virus yang dilemahkan atau antigen yang bisa merangsang timbulnya kekebalan spesifik pada manusia. Dengan demikian, baik ASI, madu, habatus sauda, dan yang lain-lain itu tidak bisa menggantikan imunisasi. Sayangnya, kontroversi di masyarakat berkembang sedemikian rupa, sehingga banyak kalangan yang menyatakan imunisasi justru amat berbahaya, imunisasi bikin lumpuh, imunisasi bikin otak lemot, dan sebagainya. Faktanya tidak seperti itu. Kita tahu bahwa, sebagai contoh, jamaah haji dan umroh itu wajib dilakukan imunisasi meningitis, dan ditambah dengan imunisasi influenza misalnya. Kita tahu jutaan jamaah haji tidak ada yang mengalami kelumpuhan. Bahkan pemerintah Arab Saudi menolak jamaah yang tidak diimunisasi lebih dahulu untuk melakukan ibadah haji. Mengapa? Karena pada saat-saat berkumpul orang sedemikian banyak dalam satu waktu, ini potensial terjadi penularan wabah penyakit yang ganas dan berbahaya seperti penyakit meningitis yang bisa menimbulkan kelumpuhan. Pada saat-saat seperti itulah imunisasi sangat dibutuhkan dan bisa mencegah dengan efektif orang yang sedang beribadah haji agar tidak terkena penyakit berbahaya ini dan bisa beribadah dengan tenang. Alhamdulillah, sudah bertahun-tahun imunisasi dilakukan dan kita tidak pernah mendengar adanya jamaah yang berjatuhan karena korban imunisasi. Justru yang kita dengar misalnya ada artis yang menjadi lumpuh karena ketika dia umroh tidak dilakukan imunisasi, tetapi bahkan hanya menembak kartu kuning dan menipu petugas dengan melakukan umroh tanpa imunisasi.